Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga jemaat, selamat hari Minggu bagi kita semua. Nama minggu kita adalah hari Minggu ini, Minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan topik Tuhan berkenan pada pertobatan orang fasik. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, memohon Roh Kudus membimbing kita dalam roh dan kebenaran. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh di dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semua itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersyukur semua atas
Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini sebagai epistel pada minggu ini yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hidupnya mulia dalam
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Segera dikitakan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 33 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini adalah Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik.
di halomoho Jehovah do hamu mulak ni parjahat. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun kesalahan pasti meninggalkan bekas dalam hati dan ingatan. Dosa, kesalahan, dan pelanggaran seperti paku yang dicabut pasti meninggalkan bekas lubang paku yang tertancap sebelumnya. Akibatnya, ada orang yang mampu memaafkan atau melupakan luka hati dengan mengampuni. Tetapi sebaliknya, banyak orang sulit mengampuni karena luka yang begitu dalam yang telah tertoreh. Ada pula yang trauma memaafkan dan mengampuni karena kesalahan yang sama terulang pada waktu yang berbeda. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Allah juga terluka karena dosa dan pemberontakan kita. Dosa, pelanggaran, dan pemberontakan kita sebenarnya sangat melukai hati Tuhan. Tuhan Allah tidak tolerir dengan dosa dan pelanggaran. Allah sebenarnya bereaksi terhadap pelanggaran kita. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Allah menyembunyikan dirinya. Allah tidak berkenan menolong lagi. Allah tidak berkenan dengan seruan doa permohonan karena dosa dan pelanggaran manusia. Dosa dan pelanggaran menjadi pemisah manusia dengan Allah. Allah pasti akan menghukum siapapun yang berdosa. Tetapi Allah tidak langsung menggunakan haknya untuk menghakimi dan menghukum manusia yang berdosa. Ia adalah Allah yang maha murah. Ia adalah Allah yang maha pengampun. Ia tidak berkenan pada kematian orang fasik. Allah memberikan waktu untuk bertobat, meninggalkan kefasikan supaya kita hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita hidup, dan sampai saat ini kita masih jauh dari Tuhan, kita masih bergelimang di dalam dosa, bergemar di dalam dosa, ingatlah waktu sekarang ini adalah kairos. Waktu sekarang ini adalah masa-masa kemurahan. Waktu yang ada ini adalah tiki parasian bagi kita. Bertobatlah. Bertobatlah. Tinggalkanlah yang jahat. Lakukanlah yang baik. Inilah saatnya. Inilah harinya. Jangan menunda-nunda. Bertobatlah dan kembali kepada Bapa. Itu bagian yang pertama yang boleh kita lihat dari nas ini. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara sekalian, dosa tidak hanya menginfeksi personal atau pribadi manusia, tetapi juga menginfeksi komunal atau persekutuan manusia. Sesederhana apapun dosa itu, walaupun dosa itu hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi itu akan berdampak pada persekutuan manusia secara umum. Contohnya, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dan jatuh dalam dosa, dengan jelas untuk pertama kali kita melihat dosa berdampak dalam persekutuan Adam dan Hawa.
Dosa berdampak dalam persekutuan Adam, Hawa, dan ciptaan Allah. Dosa berdampak dalam persekutuan Adam, Hawa dengan Allah. Adam dan Hawa saling melempar kesalahan. Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Sementara Hawa juga berkata, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Dosa segera merusak citra persekutuan manusia. Karena itu saudara-saudara sekalian, dosa harus dicegah dan harus segera diputuskan sengatnya. Jangan sampai merusak citra persekutuan kita. Bagaimana caranya? Dalam nas ini jelas Tuhan mengangkat kita menjadi penjaga bagi saudara dan sesama kita. Kita semua harus saling mengingatkan. Ingatkan saudaramu dengan kasih. Ingatkan saudaramu di dalam kasih jika ia berbuat dosa. Dalam epistel, Tuhan Yesus memberikan tahapan-tahapan penting, tanda kepedulian kita terhadap sesama. Jelas tadi dikatakan dalam epistel, tegur dan ingatkan dia secara empat mata. Jika ia tidak mendengarkan, ajak satu atau dua orang lagi. Jika tidak berhasil juga, sampaikan soal itu kepada jemaat. Artinya, semua cara dan pendekatan harus dilakukan. Jika ia tidak mendengarkan semua, barulah ia dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan atau pemungut cukai. Tahapan-tahapan tadi harus dilakukan berkali-kali, bukan hanya satu kali. Tahapan-tahapan tadi tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak boleh dilakukan dengan tekanan atau pressure tertentu. Karena yang terutama adalah penggembalaan kasih yang memunculkan kesadaran baru. Saya, Anda, dan kita semua adalah soul keeper bagi yang lain. Penjaga jiwa bagi yang lain. Tunaikanlah tugas panggilan mulia ini sekarang dan di sini. Dan ingatlah, Tuhan kelak akan memintai pertanggungan jawab dari kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, carilah, bimbinglah, dan bawalah kembali saudaramu ke jalan Tuhan. Dalam Lukas 15 ayat 7, Tuhan Yesus berpesan, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena Engkau mengangkat kami menjadi penjaga bagi diri kami dan juga bagi saudara-saudara kami. Kerinduan Tuhan adalah kami semua tetap di jalan Tuhan. Tidak seorang pun dari antara kami yang tersesat dan hilang. Kami sempurna sebagai kawanan milik Tuhan yang ikut Tuhan dalam suka maupun duka. Bapa di sorga, berikan kami hikmat, berikan kami ketekunan, berikan kami kesabaran untuk menjadi penjaga bagi saudara-saudara kami. Berikan kekuatan, berikan ketekunan, berikan kesabaran kepada kami untuk mencari dan membawa kembali saudara-saudara kami menjadi milik Tuhan yang kekal. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku berbagi-Nya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur hatinya. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan ibadah virtual hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.